amin ya Allah alamin. Luar biasa menyala. Ya. Panggung Dangdut Akademi yang mendadak jadi sorotan nasional. Jakarta, kompetisi pencarian bakat Dangdut Akademi kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini, sorotan bukan tertuju pada teknik vokal, penjiwaan lagu, atau persaingan antar peserta, melainkan pada sebuah fenomena digital yang terjadi di tengah siaran langsung. Pada malam penentuan yang seharusnya dipenuhi ketegangan musikal, layar notifikasi justru menjadi pusat perhatian. Hadiah digital bernilai tinggi, dikenal sebagai The Sultan, muncul bertubi-tubi dalam waktu singkat. Situasi ini mengubah suasana studio dari fokus musikal menjadi perbincangan publik. Fenomena tersebut dinilai tidak lazim karena jumlah dan waktu kemunculannya yang nyaris berurutan. Bagi sebagian penonton, hal ini dianggap sebagai bentuk dukungan luar biasa. Namun bagi sebagian lainnya, kejadian tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini murni dukungan penggemar, atau ada mekanisme lain yang bekerja di balik layar? Sejak saat itu, Dangdut Akademi tidak lagi hanya dibicarakan sebagai ajang pencarian bakat, tetapi juga sebagai ruang perdebatan mengenai transparansi di era kompetisi digital. Fenomena 20 The Sultan dalam satu malam. Dalam catatan siaran langsung, tercatat tidak kurang dari 20 gift The Sultan dikirimkan untuk satu peserta dalam satu malam. Angka ini langsung menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial. Bagi masyarakat umum, The Sultan dikenal sebagai simbol dukungan bernilai tinggi yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Oleh karena itu, kemunculannya dalam jumlah besar secara berurutan dinilai tidak biasa. Sejumlah warganet mulai membandingkan dengan malam-malam sebelumnya, di mana dukungan biasanya tersebar dan tidak terpusat dalam pola yang rapi. Dari sudut pandang pemberitaan, fenomena ini penting dicatat sebagai data, bukan tudingan. Namun fakta bahwa jumlahnya muncul hampir bersamaan membuat publik merasa perlu mempertanyakan mekanismenya. Apalagi dalam konteks kompetisi, dukungan digital memiliki dampak langsung terhadap perolehan poin. Disinilah diskusi mulai bergeser, bukan lagi soal bakat, melainkan soal sistem. Tasya menjadi pusat perhatian tak terduga. Nama Tasya mendadak menjadi pusat pembicaraan setelah malam tersebut. Sebagai peserta yang tengah berjuang di fase krusial kompetisi, Tasya sebelumnya dikenal lewat performa panggung dan konsistensi bernyanyi. Namun, hujan The Sultan membuat narasi publik berubah drastis. Dari sudut pandang reporter, penting digarisbawahi bahwa Tasya adalah peserta, bukan pengendali sistem. Ia menerima dukungan sebagaimana peserta lain tanpa kuasa atas siapa dan bagaimana gift dikirimkan. Meski demikian, posisi Tasya menjadi rumit karena ia berada tepat di tengah pusaran kontroversi. Sebagian pendukung menilai dukungan tersebut pantas dan mencerminkan apresiasi publik, sementara pihak lain melihatnya sebagai fenomena yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan. Situasi ini menempatkan Tasya dalam sorotan yang tidak sepenuhnya ia rencanakan. Identitas pengirim gift yang dipertanyakan publik. Kecurigaan publik semakin meningkat ketika daftar akun pengirim gift tersebar luas di media sosial. Nama-nama akun yang muncul dinilai memiliki kemiripan pola, sebagian besar menggunakan nama kebarat-baratan dan terkesan formal. Bagi komunitas penikmat dangdut yang terbiasa dengan identitas penggemar yang lebih membumi, hal ini terasa janggal. Beberapa unggahan viral menyebutkan bahwa nama-nama tersebut sulit dilacak keterkaitannya dengan figur publik atau komunitas penggemar yang dikenal. Dari sisi jurnalistik, ini masih berada di ranah persepsi, bukan kesimpulan. Namun fakta bahwa diskusi ini berkembang luas menunjukkan adanya keresahan kolektif. Publik tidak serta-merta menuduh, tetapi meminta penjelasan. Transparansi menjadi kata kunci yang terus diulang dalam kolom komentar dan forum diskusi daring. Dugaan pola dan keseragaman nominal. Salah satu poin yang paling banyak disorot adalah keseragaman nominal dan waktu pengiriman gift. Dalam hitungan menit, gift dengan nilai yang sama muncul secara beruntun. Bagi sebagian netizen, pola seperti ini sulit dianggap sebagai kebetulan murni. Namun, dari sudut pandang pemberitaan yang berimbang, belum ada bukti resmi yang menyatakan adanya pelanggaran. Yang ada hanyalah pola yang memicu spekulasi. Disinilah pentingnya klarifikasi institusional. Tanpa penjelasan, ruang kosong akan selalu diisi oleh asumsi. Publik hanya ingin memastikan bahwa sistem yang digunakan adil bagi semua peserta, bukan menguntungkan pihak tertentu melalui celah teknis yang tidak disadari penonton awam. Reaksi pendukung dan polarisasi opini. Di sisi lain, pendukung Tasya tampil memberikan pembelaan.
Mereka menilai kualitas vokal, konsistensi latihan, dan penampilan panggung Tasya sudah cukup menjadi alasan mengapa dukungan besar bisa terjadi. Mereka mengingatkan publik agar tidak serta-merta menyamakan dukungan digital dengan manipulasi. Polarisasi pun tak terhindarkan. Satu kubu menuntut transparansi, kubu lain meminta publik tetap fokus pada bakat. Dari sudut pandang reporter, fenomena ini mencerminkan dinamika baru kompetisi hiburan, di mana teknologi mempercepat reaksi dan memperbesar perbedaan sudut pandang. Perdebatan ini bukan hanya tentang satu peserta, tetapi tentang bagaimana masyarakat memaknai keadilan dalam kompetisi berbasis digital. Desakan klarifikasi terhadap penyelenggara. Hingga saat ini, kolom komentar di akun resmi Dangdut Academy masih dipenuhi permintaan klarifikasi. Warganet berharap ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme gift, validitas akun, serta pengawasan sistem. Tidak sedikit yang menilai bahwa klarifikasi bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan untuk menjaga kredibilitas acara. Dalam dunia hiburan, kepercayaan publik adalah aset utama. Sekali goyah, dampaknya bisa panjang. Oleh karena itu, desakan ini lebih tepat dibaca sebagai bentuk kepedulian penonton terhadap integritas ajang yang mereka ikuti sejak awal. Antara legalitas sistem dan rasa keadilan. Secara teknis, pengiriman gift merupakan fitur yang sah dalam sistem. Namun, perdebatan muncul ketika legalitas bertemu dengan rasa keadilan. Apakah sesuatu yang sah secara aturan otomatis diterima secara etika oleh publik? Pertanyaan inilah yang kini menggantung. Dangdut Academy berada di persimpangan antara mengikuti aturan teknis dan menjaga persepsi keadilan. Dalam konteks ini, penjelasan terbuka menjadi jembatan penting agar publik memahami batas-batas sistem yang digunakan. Dampak jangka panjang bagi kompetisi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada satu malam siaran. Ia berpotensi memengaruhi cara publik memandang kompetisi ke depan. Jika tidak dikelola dengan baik, diskusi soal bakat bisa terus tergeser oleh perdebatan soal modal. Namun, jika dijadikan momentum evaluasi, kejadian ini justru bisa memperkuat sistem. Banyak pihak berharap Dangdut Academy mampu menjadikan polemik ini sebagai bahan perbaikan, bukan sekedar isu sementara. Integritas yang kini diuji publik. Pada akhirnya, polemik 20 The Sultan menjadi ujian bagi semua pihak, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memastikan bahwa kompetisi berjalan dengan jujur dan transparan. Publik tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejelasan. Dangdut Academy telah lama menjadi panggung mimpi banyak penyanyi muda. Oleh karena itu, menjaga integritasnya berarti menjaga kepercayaan jutaan penonton. Jawaban dari polemik ini akan menentukan apakah fenomena tersebut dikenang sebagai dukungan luar biasa atau